nanti teman-teman saya sarankan tidak hanya belajar di pola soal yang apa pola soal yang telaah ya analisis, tetapi saya ajak sekarang ke mungkin beberapa soal ya yang lebih mendasar. Kita lihat teman sekalian. Oke, baik. Nah, ini teman-teman saya mau sampaikan ini dulu. Baik ya, teman-teman sekalian bahwa kompetensi manajerial, sosial, kultural ya, dua kompetensi yang kita pelajari sekaligus ini, bukan kompetensi teknis. Itu mengukur kemampuan teman-teman dalam merespon, dalam mensikapi, ya, atau dalam perilaku ya di lingkungan kerja itu. Jadi nggak ditanyakan tentang teknis-teknis program, tetapi mengukur integritasnya itu sekalian ya. Kemudian mengukur kerjasamanya gimana, ya. Kerjasama untuk ini leveling ya teman sekalian ya, kerjasama untuk ahli muda pertama berarti level 2, ahli muda level 3, ahli media level 4. Tetapi ketika kita udah berhadapan dengan soal, udah kita kerjakan aja, nggak usah mikir ini bukan soal saya gitu ya teman sekalian ya. Kemudian diukur komunikasinya, orientasi pada hasil, pelayanan publiknya seperti apa, kemudian pengembangan dirinya dan mengembangkan orang lain seperti apa itu diukur teman sekalian. Kemudian bagaimana teman-teman mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Baik, ini kompetensi manajerialnya, kompetensi sosial kultur yang nanti perekat pemersatu bangsa. Oke, ini contoh-contoh aja ya bahwa untuk muda ya, dan madya, integrasinya itu berbeda level sebetulnya. Tetapi nanti soalnya akan mirip-mirip saja. Jadi eh, untuk materi ini mungkin saya akan memilihnya ketika di tryout, nih tryout yang muda dan madya yang kita bedakan ya. Tapi di sini nggak kita bahas. Ini contoh penyuluh KB ahli muda itu kompetensi level 3 ya untuk manajerial sosial kulturalnya ini. Contoh satu aja ini. Untuk muda, ini level apa ini? Manajerial ya untuk muda ya. Itu mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai norma. Ini level 3 teman-teman sekalian. Kemudian kerjasama level 3 adalah efektif membangun tim. Tetapi kita nanti nggak bisa milih soal, teman-teman sekalian. Kita apa, ikuti saja, kita hadapi saja soal yang ada di CAT kita. Nah, ini teman-teman contoh-contoh aja ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ahli media itu level 4. Level 4 itu untuk integritas misalnya itu mampu menciptakan, kemudian kerjasama membangun. Jadi level 4 tandanya itu mengcreate atau membangun, menciptakan, menyusun itu. Menghasilkan output itu adalah level 4. Nah, supaya bisa membangun, menyusun, menciptakan, tentu harus melakukan analisis atau melakukan evaluasi. Supaya nanti yang disodorkan, rekomendasinya itu bagus. Itu level 4 ya. Baik, ini contoh-contoh saja ya. Nah, baik saya langsung ke contoh soal, teman sekalian. Nah, ini sudah berarti ini sepertinya sudah aplikatif, sudah analisis ya, analisis teman-teman dan terapan. Baik, teman-teman saya bacakan. Di Kecamatan Sumberharjo, capaian peserta KB aktif stagnan selama 2 tahun terakhir meskipun ketersediaan alat kontrasepsi mencukupi. Ada kontrasepsi tapi PA-nya, peserta KB aktifnya ajek stagnan. Hasil diskusi dengan kader menunjukkan rendahnya partisipasi tokoh masyarakat. Baik ya, sebagai penyuluh KB ahli, langkah manajerial paling tepat apa? Nah, teman-teman sekalian, ini kata kunci sebenarnya ya. Rendahnya partisipasi tokoh ini adalah pemandu atau clue atau petunjuk dari soal ini. Teman-teman kalau baca panjang tuh, pusing, tapi nanti ternyata di belakang ini ada kalimat pemandu ini. Rendahnya partisipasi tokoh masyarakat. Ini yang dipegang supaya kita cepat berpikir. Kalau begitu, langkah manajerialnya apa? Mengatasi rendahnya partisipasi. Apakah menambah frekuensi pelayanan? Apakah mengganti metode kontrasepsi atau mengoptimalkan advokasi dan kemitraan dengan tokoh lokal? Nah ini, jadi ini ketemu teman sekaliannya. Masalahnya bukan pada suplai,
karena kontrasepsi ada, tetapi pada dukungan sosial atau partisipasi tokoh. Jadi pendekatan manajerialnya adalah penguatan advokasi, teman sekalian. Ini karena ada petunjuk rendahnya partisipasi tokoh, berarti kan harus ada advokasi. Begitu teman-temannya cara menangkap clue atau menangkap petunjuk dari soal ya. Kadang-kadang kalimatnya panjang seperti ini ya, tetapi ternyata cukup satu aja kita nggak usah bilang peserta KB aktifnya atau kita nggak usah apa ngingat-ingat kontrasepsi. Ini aja yang di partisipasi tokoh rendah. Berarti kita ngapain? Begitu ya teman-teman ya. Gimana? Eh, bisa diikuti ya yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Atau belum belum ini teman-teman sekalian. Masih Bisa, Pak. bisa ya, bisa mengikuti ya. Oke, baik. Jadi ini yang jawabannya ini ya, mengoptimalkan advokasi dan kemitraan. Karena walaupun soalnya panjang, tetapi ada satu kata kunci atau satu clue, satu petunjuk ya, yaitu partisipasi tokoh rendah. Berarti harus ada advokasi. Ini contoh ya, jadi ini nggak ditanyakan lagi advokasi itu apa gitu, teman-teman ya, kalau soal analisis seperti ini. Baik, berikutnya. Di Kabupaten Tirta Jaya terjadi penolakan program pendewasaan usia perkawinan karena dianggap bertentangan dengan adat setempat. Pendekatan sosial kultural paling efektif apa ini? Bertentangan dengan adat setempat. Jadi ini kata kuncinya ya teman sekalian ya, bertentangan dengan adat setempat. Jadi ada adat yang bertentangan dengan program itu. Ngapain kalau begitu teman sekalian? Apakah menunda seluruh atau mengganti istilah program agar lebih netral atau melibatkan tokoh adat dalam perumusan pesan KIE. Nah, ini kelihatannya udah bersinggungan nih ya, bertentangan dengan tokoh adat, kemudian di sini ada ini, melibatkan tokoh adat. Ini ya, teman-teman sekalian ya. Berarti mungkin jawabannya adalah, saya kita lihat pembahasannya. Resistensi atau penolakan dari budaya ya tidak diatasi dengan pemaksaan, melainkan melibatkan tokoh adat agar pesan diterima secara sosial. Berarti ini melibatkan tokoh adat nih, teman sekalian. Ya, clear ya, teman sekalian ya. Baik, kita lanjutkan ya, teman sekalian ya. Ngomong-ngomong, tryoutnya dapat berapa, teman sekalian? 90, Pak. Benar, 90 keren ya. 90 ya, karena itu soalnya masih soal buat belajar ya, teman-teman ya. Jadi, belum dibikin mirip-mirip tuh. Biasanya nanti kalau di uji kompetensi itu mirip-mirip, opsi-opsinya itu mirip gitu. Kemarin yang penting pesannya itu nyampe ke teman-teman. Jadi soalnya memang nggak dibikin ruwet nih. 90 bagus ya, teman sekalian ya. Mbak Nurhayani. Nurhayani itu dari Bintan ya. Balikpapan, Pak. Oh, Balikpapan ya. Waduh, Kalimantan Timur. Baik, keren. Baik, saya lanjutkan. Dalam evaluasi program Bangga Kencana di Kecamatan Mekarsari, ditemukan banyak kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik. Ya. Fungsi manajerial yang belum berjalan optimal terkait dokumentasi atau tidak terdokumentasi, kira-kira apa teman sekalian? Apakah perencanaan, pengorganisasian, banyak kegiatan tidak terdokumentasi. Apakah ini yang belum optimal ada perencanaannya, pengorganisasiannya? Awasan, Pak. Kenapa pengawasan Mbak Destri? Ya, karena nggak diawasi, makanya dia lupa mendokumentasi. Iya, dokumen bagian dari pengawasan itu. Intinya begitu ya. Jadi kalau pengawasan itu yang digunakan antara lain adalah dokumen. Merupakan bagian fungsi kontrol. Jadi dokumentasi dan monitoring merupakan bagian dari fungsi controlling atau pengawasan. Ini POAK ya kalau kalau di manajemen itu ada apa singkatan POAK. Perencanaan, organizing ya pengorganisasian, activating atau pelaksanaan dan controlling. Baik Mbak Destri, terima kasih ya pengawasannya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ya intinya kita kalau sedang ketemu seperti ini ada apa yang belum mungkin
apa yang belum jelas bisa didiskusikan itu. Nanti selanjutnya teman-teman akan belajar banyak di apa file soal yang sudah saya kirimkan. Baik, teman-teman saya lanjutkan ya. Penyuluh KB dihadapkan pada perubahan kebijakan nasional terkait integrasi program stunting dengan Bangga Kencana. Ada perubahan tuh. Ya. Sikap profesional yang mencerminkan pengelolaan perubahan apa kira-kira? Jadi berubah tuh program kita ya. Sekarang ada stunting itu. Sikap kita gimana? Apakah menuju teknis lengkap? Apa tetap menjalankan pola lama agar aman? Atau C, menyesuaikan rencana kerja berbasis kebijakan baru? Hmm. Atau C ya kelihatannya ya Mas, misalnya. Ya Mbak Arlina ya. Atau menyerahkan, ini yang opsi paling bagus tentu sekalian di antara yang lainnya. Penyuluh KB dituntut adaptif dan mampu menyesuaikan rencana kerja terhadap perubahan kebijakan. Ini ada di modul perubahannya, pengelolaan perubahan teman sekalian. Jadi adaptif itu kuncinya kalau ada perubahan. Kita harus adaptif. Baik ya, teman-teman sekalian ya. Masih bersama saya kan ya teman-teman ya. Silahkan santai tetapi mengikuti. Gitu. Silahkan sambil minum-minum atau snack-snack ya cemilan. Saya lanjutkan teman-teman. Di Desa Harapan, kader KB pasif dan menunggu instruksi. Kadernya itu pasif orangnya nggak ada ide, nggak ada gagasan inisiatif itu. Tindakan pengembangan orang lain yang paling tepat dilakukan oleh penyuluh KB ya, itu apa? Menghadapi kader yang pasif teman sekalian. Apakah mengganti seluruh kader atau kalau ini jelas tidak ya teman sekalian ya, atau memberikan insentif finansial. Ya Hmm. kalau ada ya kan belum tentu ada kan. Atau C, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas atau kemampuan. Kelihatannya ini ya nggak teman sekalian. Kader Hmm. kami pasif. Ya nggak teman sekalian. Cocok nggak? Setuju nggak kira-kira itu? Cocok. Cocok ya. Jadi kalau ada kader pasif, IMP pasif, PPKBD pasif, itu dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas. Karena pasif itu bisa karena kurang motivasi, bisa karena tidak mampu gitu. Maka dia pasif, tidak aktif, tidak ada ide, nggak punya pikiran ya. Jadi melakukan pembinaan. Baik, ini berarti terkait dengan modul pengembangan diri dan orang lain ya, teman-teman ya. Modul berapa itu? Teman-teman udah pernah coba ngecek nengok modul di manajerial sosial kultural yang ada 8 itu? Ya lihat saja, lihat judulnya gitu. Pernah belum? Yang di Google Drive itu. Udah belum teman-teman sekalian. Belum, Pak. Oh, Dilihat aja judulnya, Pak. belum malah belum lihat lagi. Itu ada masa misalnya itu di sana itu ada folder manajerial sosial kultural ya. Terus teman-teman udah lihat ada judulnya tuh, katanya udah dilihat judulnya ya nggak apa-apa ya. Jadi tahu judulnya nanti bisa dibuka-buka lagi. Mumpung belum CAT ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman dari materi-materi itu mana yang belum dipahami benar itu yang diprioritaskan. Kalau manajerial sosial kultural analitis mungkin teman-teman bisa memperkirakan tuh respon terbaiknya seperti apa. Bisa memilih jawaban. Seperti ini kan nggak perlu buka modul tuh. Baik ya, teman-teman sekalian saya lanjutkan. Kemampuan kerjasama dalam tim KB tercermin dari apa ini? Kerjasama. Ya, kemampuan bekerjasama apakah membagi tugas secara adil dan mendukung anggota lain atau menyelesaikan semua pekerjaan sendiri? Enggak ya, ini berarti kerjasamanya kurang nih. Yang C, apakah menghindari koordinasi? Ya, nah ini apalagi menghindar ya. Yang D, mengambil keputusan sepihak atau mengabaikan kontribusi orang lain. Ini jawaban benar di antara yang salah, tapi bedanya frontal ya teman-teman ya. Mudah sekali dilihat. Mana teman sekalian? Membagi Ah. tugas secara adil ya. Ah ya Mas ya. Baik. Ini kebetulan ya soal-soalnya seperti ini. Oh, kayak membagi tugas. Jadi ini nggak mirip-mirip tuh. Kentara sekali tuh jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Kemampuan orientasi
kepada hasil dalam program KB apa ini? Apakah mencapai target pelayanan dengan memperhatikan kualitas dan kepuasan, orientasi pada hasil ya? Atau mengejar target angka walaupun tidak berkualitas? Atau C, mengutamakan laporan administratif? Enggak ya, teman-teman ya. Atau menyelesaikan pekerjaan dengan cepat supaya segera selesai? Atau mengabaikan umpan balik dari masyarakat. Ini ada yang mirip yang ini itu A sama D ya, mungkin lebih rasional, tapi kelihatannya lebih rasional A ini. Mencapai target pelayanan dengan memperhatikan kualitas dan kepuasan. Karena orientasi hasil teman sekalian. Kita lihat ya teman sekalian ya. Kayak baik berikutnya saya ingin teman-teman yang membahas ya, yang apa memperkirakan. Saya bacakan. Saat menyusun rencana kerja tahunan, penyuluh KB memastikan target dapat diukur dan realistis. Ini prinsip perencanaan apa, teman-teman? Prinsip perencanaan yang diterapkan apa kira-kira? Rencana kerja tahunan dapat diukur mana, Mbak? Smart, SMART ya, oke. SMART itu singkatan apa, Mbak Destri? systematic, measurable, Spesifik. apa ya? Spesifik, spesifik, measurable, spesifik ya, Oh ya, spesifik, spesifik. measurable, dapat diukur, achievable ya. Ini tuh time bound gitu Pak, lupa. Eh, Area. Tanya ya dari si waktu ya, ada ketercapaian realistik dan time bound. Baiknya smart ya. Jadi kalau ada ini, ada apa menggunakan prinsip ini, smart ini, maka nanti perencanaannya akan hasilnya bisa diukur ya. Spesifik dengan isu, measurable ada alat ukurnya, terus ada targetnya ya, peningkatannya dan realistis itu. Dan waktunya sudah jelas tuh, kapan harus selesai. Smart. Oke, saya bacakan teman-teman yang menjawab ya. Di wilayah pesisir Kabupaten Samudra, masyarakat lebih percaya tokoh agama dibanding aparat pemerintah. Strategi sosial kultural paling efektif menghadapi orang yang tidak percaya kepada kita, Pak teman-teman. Apakah kampanye melalui media sosial? B. Atau B. B ya, pelibatan tokoh agama dan mitra KIE. Baik, karena mereka lebih percaya kepada tokoh agama ya. Jadi kita melibatkan. Jadi jangan, maksudnya jangan berhenti, jangan putus asa ya. Tapi kita harus ada cara ya menghadapi seperti itu. Saya bacakan teman-teman. Penyuluh KB menemukan perbedaan persepsi antar mitra ya, terkait prioritas program. Jadi mitra-mitra lintas sektor itu berbeda pandangan tuh terhadap program kita. Langkah manajerial awal yang tepat apa kira-kira menurut teman-teman sekalian dan alasannya? B. Apa? B. B. Melakukan koordinasi. Dan penyelesaian persepsi ya. Karena kata kuncinya perbedaan persepsi itu. Cluenya ya Mbak Cita ya. Ya. Baik. Jadi ada satu kata ya petunjuk nih. Melakukan koordinasi dan penyelesaian atau penyamaan persepsi. Baik, teman-teman. Dalam menghadapi perubahan sosial akibat digitalisasi, penyuluh kami perlu apa ini? Ini tokohnya Mbak Cita nih yang suka bikin digitalisasi video. Dalam menghadapi perubahan sosial akibat digitalisasi. Perlu apa? Apakah menghindari medsos, media digital, atau mengandalkan pendekatan konvensional, atau mengadaptasi strategi KIE sesuai konteks sosial baru, menunggu arahan pusat, atau membatasi program? C. Mengadaptasi C ya. strategi KIE. Oke, baik. Mengadaptasi. Saya lihat di tryout Mbak Cita dapat 98 ya kelihatannya ya. Iya. Keren. Ya, tryout itu tryout komprehensif Mbak Cita. Jadi ada advokasi, ada stunting, ada apa ya. Keren ya, baik. Mudah-mudahan, tapi jangan ini ya, jangan terus kita lalai ya, atau kita akhirnya terlina bobo ya. Itu hanya tryout untuk berlatih menghadapi soal saja. Soal sesungguhnya saya nggak tahu teman-teman soalnya kayak apa. Tapi saya menduga polanya adalah sebagian besar analisis.
Baik, berikutnya teman-teman. Keberhasilan program di suatu desa sangat bergantung pada keteladanan penyuluh KB. Ini mencerminkan peran penyuluh KB sebagai apa? Apakah administrator, pelaksana teknis, role model, pengawas internal, atau petugas pelaporan? Oke. Role model Ya, sosial. Mas. Saya role model ya, figur ya. Contoh teladan, contoh yang baik-baik itu role model. Oke, baik. Mas Hamison Banjare pundi, Mas? Kula susukan Pak. Oh, lo susukan malah ya para buat Banyumas ya. Gini. Kalau Ini perbatasan tuh dengan Sama Gede ya. keponakannya itu Pak, Bu Sudarsih, Oh, loh, jenengan saudara Ibu sih. Oh, keponakan itu ponakannya malah ya, alhamdulillah. Putranya Bu Tarsi ada yang di situ katanya ya dulu ya. di Kalsel Pak. Oh, dia di Kalsel ya, yang usaha apa itu, dump truck apa ya, katanya ya. Usaha. Oh, jadi ponakan Ibu Darsi. Iya Oh, Pak. iya. Bu Darsi teman saya tuh di Diklat dulu itu. 2 kali Pak saya ke Balai Diklat kemarin Banyumas. Loh, nggak ketemu saya? Apa Pas ketemu? Oh, mungkin Kak, pas pernah casting. ketemu. Pernah Oh, ketemu, gitu. Mas. Benar ya, pernah ketemu sekali. Katanya mau pindah ke sini, katanya nanti. Nggak jadi. Baik, Mas Samisan. Ternyata sesuai kan ya, saya bilang ini Bu Darsi. Oke, Mas, sehat ya, Mas. Nggih. Baik. Beberapa tahun terakhir berkembang proses belajar berbasis online atau e-learning. Namun, beberapa rekan kerja mengalami kesulitan mengikuti belajar e-learning. Pimpinan unit kerja meminta Anda membimbing rekan kerja yang lain yang sedang kesulitan belajar online, padahal bukan tugas pokok dan bukan fungsi. Bagaimana sikap Anda itu? Ada teman nggak bisa belajar online, itu, kesulitan, nggak bisa e-learning. Anda diminta membimbing. Sikap Anda gimana? Padahal itu bukan tugasnya. Apakah saya akan membantu rekan kerja dengan mengatasi kesulitan belajar online, atau saya akan menolak permintaan tersebut? A ya, atau saya akan menyusun pedoman belajar online. A ya, teman-teman ya. Jadi dalam di, apa dalam manajerial sosial kultural itu salah satu halnya adalah mengembangkan diri dan orang lain, teman sekalian. Jadi ini jawabannya A ya, dalam rangka mencapai apa? Mencapai tujuan organisasi. Nah, ini teman-teman, ini mungkin saya informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam manajerial sosial kultural itu sering ada eh, apa ya, pola soal atau semacam apa ya bentuk penilaian terhadap soal itu bertingkat. Jadi walaupun menjawabnya kurang tepat, dia dapat nilai, cuma nilainya nggak maksimal. Ini ada soal-soal yang bentuknya seperti ini dalam manajerial sosial kultural. Ya, teman-teman ya. Saya usahakan, saya minta teman-teman ambil yang terbaik aja itu dari sini. Nanti akan dapat nilai terbaik. Ini contohnya ini ya, semua dapat nilai tuh. Kemudian ada lagi bentuknya kalau menilai jawabnya salah, nilainya dikurangi. Itu juga ada soal yang seperti itu. Jadi teman-teman tetap harus bersiap dan belajar ya. Boleh dilanjut ya teman-teman ya. Jika Anda seorang guru dan muridnya masih anak-anak, maka gaya komunikasi yang digunakan apa? Kalau Anda guru, muridnya anak-anak, apakah gaya komunikasi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau gaya komunikasi formal karena sekolah adalah lembaga formal, atau gaya komunikasi jelas dan tegas sesuai metode mendidik, atau gaya komunikasi anak-anak? Teman-teman pilih mana ini kalau ada yang seperti ini? Oke. B Oke. atau D ya, delta ya. Gaya komunikasi anak-anak artinya apa? Ini berlaku ketika di penyuluhannya. Kalau kita berhadapan remaja, maka gaya komunikasi remaja itu yang harus kita pakai. Kita menyesuaikan dengan audiens, teman sekalian. Ya, jadi ini contoh-contoh saja ya, teman sekalian ya. Baik, ini juga nilai seperti ini kan sebetulnya boleh juga kan, gaya komunikasi sesuai dengan ejaan. Boleh, tapi nanti nilainya nggak maksimal itu.
Atau gaya komunikasi jelas dan tegas sesuai mendidik. Boleh, tapi nanti nilainya tidak maksimal. Ini nilai maksimal atau 4 adalah di D ya, saudara sekalian ini. Begitu ya, jadi kita nggak tahu tuh soal yang teman-teman hadapi itu kan macam-macam tuh, ada bentuk seperti ini, ada bentuk yang benar di antara salah, ada bentuk kalau salah dikurangi gitu. Kita nggak usah mikirin ini bentuk apa sih ya, tapi kita kasih jawaban yang terbaik aja gitu. Begitu ya teman-teman supaya nilainya maksimal. Baik, saya lanjutkan teman sekalian. Anda sebagai pegawai baru diberikan tugas oleh unit kerja, tetapi secara bersamaan Anda dihadapkan kepada keperluan keluarga yang mendadak. Apa yang harus dilakukan? Pegawai baru ya diberikan tugas, tapi ada keperluan mendadak. Kira-kira apa yang dipilih? Apakah menyelesaikan urusan keluarga terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan tugas kantor? B ya, tetap berkomitmen menyelesaikan tugas kantor yang telah dipercayakan, atau C mencari bantuan teman, atau D menolak tugas dan menjelaskan kepada pimpinan bahwa saya ada keperluan mendadak. Ini bisa dinalar nggak ya teman-teman ya? Bisa ya, bisa diperkirakan ya. Teman-teman pilih mana kira-kira? B. B. Mbak Nur milih B ya, tetap berkomitmen menyelesaikan tugas kantor yang telah ini kayaknya dengan integritas ya teman-teman, kalau ini ya soal ini ya dengan modul integritas. Jadi kalau tipe soal analisis itu nggak ditanya lagi apa itu integritas ya. Pengertian integritas ini menurut siapa gitu. Kayaknya udah nggak ditanya kalau yang analisis. Tapi teman-teman harus menyimak juga. Baik ya, saya ingin teman-teman sekalian, kita ingin suara dari Balikpapan. Silahkan, ada Mbak Nurhayani. Boleh Mbak? Ya, Pak, siap. Ya, siap. Di Alhamdulillah. di akhir tahun biasanya instansi lebih sibuk melaksanakan kegiatan Yang yang telah telah ditetapkan. ditetapkan. Anda dipercaya melaksanakan kegiatan yang cukup rumit dan beresiko jika harus dijalankan. Padahal batas waktu kegiatan tinggal beberapa hari lagi. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengalihkan kegiatan kepada rekan kerja yang longgar waktunya. B. Menyusun perhitungan resiko dan argumentasi agar kegiatan dilaksanakan pada tahun berikutnya. C. Menyusun langkah kerja dan mengidentifikasi permasalahan kemudian melaporkan ke atasan. D. Menyusun langkah kerja, mengidentifikasi permasalahan dan menjalin kerjasama untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Kalau saya yang D sih. D ya, menyusun langkah kerja, mengidentifikasi permasalahan, dan menjalin kerjasama untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Mbak Nurhayani pilih D ya. Oke, nalar ini. Nah, kalau yang A kurang ya, walaupun mungkin juga ya dilaksanakan ya dalam prakteknya ya. Dalam prakteknya, tapi ini kan lagi dalam dalam apa? Dalam uji kompetensi ya. Baik, saya juga mungkin kelihatannya akan menyusun langkah kerja. Oke ya, baik. Jadi tetap dilaksanakan karena rumit, kita harus menyusun langkah kerja, merencanakannya dan mengidentifikasi permasalahan. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Nurhayani. Lanjut, Mbak. Sama-sama. Ketentuan kantor menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan tradisi masyarakat setempat. Apa yang Anda lakukan? A. Menjalankan kebijakan kantor setelah situasi memungkinkan. B. Menjalankan kebijakan sepanjang tidak dilarang masyarakat setempat. C. Menolak menjalankan kebijakan tersebut. D. Tetap menjalankan kebijakan tersebut. Oh, dia bertentangan ya menjalankan Iya. dia. Yang B Hmm. kali ya. Yang B ya. Oke, baik. Yang Nggak tahu B, ya Pak, yang B kayaknya. menjalankan Kalau ini sepanjang iya, jadi lah. Nanti lah ini udah dibilang ini bertentangan nih. Nih, kalau yang di menjalankan setelah situasi menjalankan. Kalau mau ini yang D apa ya? yang D ya, sebagai bentuk apa, teman? Akuntabilitas ya dan integritas juga ini tetap menjalankan kebijakan, tetap dijalankan teman-teman, tapi nanti dengan strategi tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, tapi tetap dijalankan, intinya begitu. Sebagai bentuk kita sebagai fungsi fungsi ASN ada 3 apa saja teman-teman, masih ingat nggak waktu latsar itu dulu?
fungsi aparatur sipil negara. A. Sebagai pelaksana kebijakan publik, B. Sebagai pelayan publik, dan C adalah perangkat pemersatu Perekat dan bangsa. pemersatu bangsa. Ada Sering tiga Bapak ya. sebut tadi. Sering ya, baik. Sering di mana? Di sini ya, kalau kelas ya. Baik, Mbak Nur lagi, Mbak. Kantor Anda menerapkan kebijakan baru digitalisasi surat menyurat melalui aplikasi digital yang sebelumnya manual. Banyak rekan kerja memandang hal tersebut menyulitkan dan pemborosan. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan lebih menyetujui dan mempelajari sistem baru tersebut karena lebih efisien. B. Saya akan menyetujui dan mempelajari sistem tersebut karena kebijakan atasan. C. Saya akan menyetujui dan mempelajari sistem tersebut walaupun menyulitkan dan boros. D. Saya akan menggunakan sistem lama karena lebih mudah dan tidak boros. Saya A, Pak. Itu integritasnya sangat baik ya kalau pilih A ya teman sekalian ya. Oke, menurut saya ini ya. Jadi ini terkait dengan apa pelayanan publik ya. Oke, baik. Ini nilai tertinggi ya dibanding yang lain. Oke, Mbak Nur lagi kan ini. Anda sudah berjanji menghadiri undangan acara ulang tahun temannya. Secara mendadak, pimpinan unit kerja meminta Anda lembur, menyelesaikan pekerjaan mendesak. Apa yang Anda lakukan? A. Menghubungi teman, tidak bisa ikut acara karena ada tugas mendadak dari pimpinan. B. Meminta izin pimpinan untuk menghadiri undangan teman dan segera kembali. C. Berusaha menyelesaikan tugas dari pimpinan setelah selesai mendatangi acara teman. D. Meminta izin pimpinan tidak ikut lembur karena sudah ada dengan teman sebelumnya. Kalau saya selesaikan tugas. Yang C. Selesaikan tugas dulu dari pimpinan, baru pergi ke tempat teman. Oh iya baik ya, bagus banget ya kelihatannya ya. Oke, dibanding yang lain ya, teman sekalian ya. Saya juga kelihatannya setuju itu. Berusaha segera menyelesaikan tugas dari pimpinan dan setelah selesai, jadi nggak meminta izin pimpinan dulu untuk menghadiri undangan itu. Saya mau ke sana dulu Pak, nanti dari sana saya, ya kalau di sana nggak ngobrolnya nggak berlarut-larut ya, ketemu teman-teman ya. Satu lagi Mbak, boleh. Anda dikenal di lingkungan kantor sebagai pegawai yang mahir dalam teknologi informasi digital. Ada rekan kerja yang gaptek dan sering minta bantuan padahal masalah sepele. Bagaimana sikap Anda? A. Sabar memberikan arahan dan praktekkan contoh penggunaannya. B. Dengan senang hati mengerjakan kebutuhan teman tersebut sebagai bentuk solidaritas. C. Memberikan tautan halaman online tutorial yang sesuai. D. Memberikan tautan video tutorial yang sesuai dengan peningkatan kompetensi digital. Oke ya. Semuanya boleh ya, bisa terjadi ya. Sabar memberi arahan juga ada yang seperti ini. Ada orang yang dengan senang hati udah saya kerjain aja gitu. Ada yang oke ini di Kalau tautan ini ada ini, misalnya di YouTube ada ini. Ada yang memberikan tautan sesuai dengan ini juga ada. Nah, berbeda-beda. Mbak Nurhayani pilih yang A ya. Kelihatannya enggak, ini aku mana? saya pilih yang dia aja Pak. Soalnya sepele kan disuruh belajar sendiri. Ya, padahal gini, masalah sepele ya. Masalah Iya, sepele itu. Masa mau diberi arahan ya. iya. Masalah Kayaknya sepele ngelunjak ya itu. Pak. Melonjak dia. Tapi teman-teman sekalian, kita akan lihat tuh apakah ini Ya, yang benar tautannya yang mana Pak? alingnya itu. Yang benar yang sabar Oh, memberi sabar. arahan. Iya. Kenapa Pak kita kok disuruh sabar? Nanti dia minta terus ya. Iya, minta terus ya. Tapi ini kenapa ini? Ini terkait Nilai dengan nilai apa Pak? ini nilai ini kerjasama teman-temannya. Kerjasama Ya itu di Allah. situ ada level kompetensi yang bilang bahwa apa untuk mencapai sasaran tim itu harus saling Hmm, bantu gitu. ya Allah. Ya Allah, ya kan ini kan nggak rasional, apa nggak manusiawi ya. Saya juga kalau Ya masalah Pak. sepele masa minta bantuan ya. Tapi nanti dalam uji kompetensi teman-teman mungkin ini yang dijawab ya seperti ini. Pokoknya kuncinya adalah kerjasama itu. Siapa? Jadi Ya, harus paham ya Pak, itu nilai apa sih yang mau dicari iya, sama soalnya itu. nilai kerjasama untuk ini apa sasaran kinerja tim atau organisasi. Ya, karena kayaknya di tahun-tahun lalu juga banyaknya bingungnya di nilai-nilai ini sih Pak. Karena kayaknya Hmm. semuanya ya, Emang ya betul tahun lalu gitu. ikut Mbak Nur ini
Ini ikut Iya, lagi. iya Oh, ada ini Pak perpindahan-perpindahan. oh, kirain 1 tahun naik jabatan, 1 tahun naik jabatan, hukum terus. Enggak. Amin itu Lanjut ya, Pak. baik. Baik. Mbak Nura ini pengen dengar sarannya siapa, silahkan. Siapa Mbak Nur? Ada yang mau dipilih? Terpental ya Mbak Bapak Nur. Ibu Nur Hasanah kali. Bu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Oke, Mbak Nur Hasanah. Belum pernah dengar. Ini Mbak Nur yang join terakhir ya kelihatannya ya. Mbak Nur Hasanah. Ada Mbak Nur. Mbak Nur Hasanah ada? Iya Atau Pak, ada Pak. ada lagi di mana Mbak Nur Hasanah? Di kantor. Kalau Oke, Mbak Tiwi ya dipanggilnya. Mbak Tiwi silakan. sudah menjadi norma kebiasaan di masyarakat bahwa memberikan Memberi sesuatu. memberi Sesuatu. sesuatu kepada orang lain sebaiknya Eh, menggunakan tangan kanan. mm-mm. Jika ada rekan meminta diberikan sesuatu alat di dekat Anda, padahal tangan kanan Anda sedang memegang sesuatu, bagaimana sikap Anda? A. Memberikannya dengan tangan kiri disertai permintaan maaf. B. Mm-mm. Memberikan Alat yang diminta dengan tangan kiri. tidak memberikannya karena tangan Anda sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Dia Atau memberikan alat yang diminta dengan dengan tangan tangan kanan. kanan. Mana ini? Kebiasaan, adat, norma memberikan sesuatu dengan tangan kanan, padahal tangan kanan kita sedang sibuk, bro. Apakah memberi dengan tangan kiri? Mana Idealnya teman-teman? tidak. Idealnya, Idealnya D. idealnya D, idealnya ya. Ideal teman-teman, ideal itu jawaban terbaik, ideal. Nilai tertinggi ya dibanding yang boleh sih kita memberikan dengan tangan kiri disertai permintaan maaf. Sering kan teman-teman begitu? Sering nggak? Ya mungkin sering ya atau pernah. Tapi sebagusnya ini nih, memberikan alat yang diminta dengan tangan kanan. Ini kaitannya dengan perekat pemersatu bangsa ya di modul itu teman sekalian. Mbak Nurhaya ini memang pakai handphone ya? Kemudian saya Nur Hasana, Pak. Oh, Nur Hasana, Mbak Tiwi pakai handphone. Iya, Pak. Di Oh, handphone. tapi kelihatan tulisannya nggak? Ini coba. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya udah, silahkan Mbak. Atas sebuah pekerjaan yang rumit dan beresiko, sikap saya adalah A. Meminta bantuan teman, B. Menyelesaikan dengan hati-hati dan berpedoman referensi, C. Berpegang teguh pada aturan, D. Menghitung dan meminimalkan resiko. Jawabannya B ya Pak, menyelesaikan dengan hati-hati dan Harusnya berpedoman. B ya, harusnya ya. Baik. Ini kalau jawabannya A berarti mungkin keliru teman sekalian. Kalau jawabannya A ya, ini bukan jawaban terbaik ya. Pekerjaan rumit dan berisiko. Hmm, tapi ini A jawabannya teman sekalian tuh. Ya kalau A mungkin alasannya adalah kerjasama. Kalau teman-teman gimana nih antara A dan B? Mungkin B ya cenderungnya ya menyelesaikan dengan hati-hati dan berpedoman pada referensi karena pekerjaannya rumit gitu. Baik teman-teman, kita ikuti ini ya, meminta bantuan kepada teman ya. Diskusi lah intinya ini kerjasama sih soalnya teman sekalian. Kadang-kadang dituntut kerjasama tapi nggak masuk akal gitu. Tapi ini ya Mbak Nur, Mbak Fitri, Mbak Tiwi ya. Baik. Satu lagi Mbak, karena pakai handphone. Benar, tenaga kesehatan yang menangani perawatan pasien. Pada saat ada tenaga administrasi tidak bisa masuk kerja dan meminta bantuan Anda membuatkan surat undangan, bagaimana sikap Anda? A. Menolaknya karena saya tidak berhubungan dengan tugas-tugas administrasi. B. Menganjurkan agar tugas tersebut diberikan kepada rekan kerja di bidang administrasi. C. Membantunya jika saya sedang tidak sibuk. D. Membantunya dengan membuatkan surat yang Berarti diminta. minta. Mbak Nur Hasanah. D ya Pak. D ya. D apa? Ya, kelihatannya dia tenaga. Ini bukan tugas kita tuh. Kalau yang B itu jelas enggak ya? Karena di bidang administrasi itu enggak ada orang itu. Jadi harus membantunya dengan membuatkan surat yang diminta. Baik, Mbak Nur Hasanah, kalau di handphone bisa tahu nggak siapa saja yang hadir di sini? Bisa Pak.
Siapa ya baik? Mau pilih siapa? Boleh. Kak Kartika boleh, Pak. Dewi. Dewi Kartika ya? Enggak, Mbak Pak. Kar Kartika. eh? Kartika. Kartika, Pak. Oh, TK. Kartika. Oke, silahkan Mbak. Mbak. Anda seorang tenaga kesehatan yang sedang menangani keluhan pasien. Berdasarkan petunjuk dokter, pasien harus diberikan obat selama 7 hari, tetapi hari kelima pasien sudah mengaku sehat dan menolak diberikan obat. Anda juga meyakini pasien sudah sehat. Bagaimana sikap Anda? A. Melihat kondisi pasien, maka saya setuju obat dihentikan. B. Saya akan menghubungi dokter dan melakukan kondisi pasien. C. Dengan cara apapun saya akan memberikan obat. D. Saya menganjurkan pasien untuk memeriksa ulang untuk memastikan kondisi. Baik. D. Apa? Mana Mbak TK? Saya Mas. akan menganjurkan pasien untuk periksa ulang dan memastikan kondisi. Oh, ini D. Oke, baik. Ini kewenangan kita bukan. Padahal ada atasan kita tuh, petunjuk dokter. Jadi, kalau yang D kelihatannya di luar area kita itu menganjurkan pasien untuk periksa ulang ya. Kita bukan dokter. Berarti D di delete ya. Oke, saya coba A. Melihat kondisi pasien maka saya setuju. Obat enggak boleh ya. Jadi teman-teman ini kaitannya dengan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas. Patuh. Kalau ada petunjuk harus diberikan selama 7 hari, maka dengan cara apapun saya akan memberikan obat. Ini kaitannya, teman-teman sekalian, ya, ini kaitannya dengan norma kepatuhan itu dalam organisasi. Karena kita anggota tim, teman sekalian. Kalau di sini kan kita tenaga kesehatan tuh, berdasarkan petunjuk dokter, berarti eh, dokter itulah yang bertanggung jawab. Saya, teman-teman ya, kalau ada seperti ini ya, ini kita sedang diukur tuh, apa loyalitas kepatuhan terhadap prosedur. Saya nggak apa-apa ya Mbak Tika, ya mungkin boleh sih pilih D ya, tapi mungkin nilainya nggak bagus. Oke, baik Mbak Kartika, silahkan. Terdapat rekan kerja pemalas dan sering melimpahkan tugas urusannya kepada orang lain. Ketika Anda sedang sibuk dan diminta mengerjakan tugas teman kerja yang pemalas tersebut dengan alasan kepentingan keluarga, bagaimana sikap Anda? A. Menolaknya dengan tegas sebagai efek jera. B. Membantunya jika alasan tersebut dapat diterima. C. Menolaknya dengan cara halus. D. Langsung membantunya dengan ikhlas. Pemalas tuh. Kita dijebak dengan kata pemalas tuh. Rekan kerja pemalas ya. Minta bantuan tuh. Apakah menolak, membantu jika alasan dapat diterima, atau menolaknya secara halus, atau langsung membantu dengan ikhlas. Mbak Kartika pilih mana atau teman-teman? B. Mas Agus mana? B. Yang pasti menolak B. ya. Membantu jika alasan. B paling nalar sebetulnya. Tapi teman-teman sekalian ternyata iya membantunya jika alasan itu dapat diterima. Pemalas dia, tapi dia memang tipenya pemalas ya. Tapi bisa jadi ketika minta bantuan dia punya alasan yang kuat tuh bisa diterima. Jadi ini opsi terbaik ya teman-teman ya. Oke, baik gitu ya teman-teman ya. Ini kalau sudah kayak gini, ini memang kita harus mengabaikan karakter kita itu. Karena kita cari idealnya gitu lah. Mbak Kartika silahkan. Apa yang menjadi pedoman Anda dalam mengambil keputusan dalam rapat di organisasi tempat bekerja? A. Yang mengarah visi dan misi organisasi. B. Yang paling banyak disetujui peserta rapat. C. Yang terbukti telah berhasil diterapkan organisasi lain. D. Yang paling realistis untuk dapat dilaksanakan. Oke, mana? Mengarah visi, pedomannya, visi misi atau paling banyak disetujui, ya, atau yang telah terbukti itu di organisasi lain, apa namanya best practice ya, best practice, atau yang paling realistis.
pedoman mengambil keputusan. Ini berarti ada di modul pengambilan keputusan ya teman-teman ya. Keputusan yang diambil harus untuk tujuan organisasi, teman sekalian. Jadi ini jawaban terbaik ya, teman sekalian ya. Di modul pengambilan keputusan, kita ada poin tuh bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu keputusan terbaik bagi organisasi. Kayak, satu lagi Mbak Kartika. Anda berkendara tengah malam dengan suasana lalu lintas sudah sepi. Di perempatan trafik, lihat light menyala lampu merah. Tidak ada kendaraan lain lewat. Apa sikap Anda? A. Berhenti. B. Tetap jalan dengan memperhatikan kendaraan lain. Ini di sini berhenti, teman-teman setuju nggak? Ini di tengah malam, ya, lampu warna merah, tapi berhenti nggak teman-teman? Berhenti ya. Walaupun dalam nyatanya teman-teman mungkin nggak berhenti, pelan-pelan tengok kanan kiri, tetap jalan, ya nggak tahu sekalian. Tengah malam soalnya kan, kalau mobil ya, kalau motor kadang-kadang takut juga tuh sepi gitu kan. Tapi ini kaitannya dengan ketaatan teman-teman ya, ketaatan terhadap peraturan konsisten teman sekalian ya. Indikator kompetensi integritas ternyata level 2 ya, menerapkan norma secara konsisten ya, dalam setiap situasi. Ini ya teman-teman ya, indikator integritas level 2 di bagian indikator kedua itu menerapkan norma secara konsisten dalam setiap situasi. Jadi ada konsisten. Baik, Mbak Kartika mau ke siapa, Mbak? Coba. Astri ada nggak? Ada, Mbak Astri ada, Mbak. Silahkan Mbak Astri. Astri. Astri apa Dastri? Astri ya. Astri belum pernah ngomong nih. Belum pernah. Belum pernah bersuara Mbak Astri. Nah. Nggak ada ya. Baik, baik. Saya dulu ya. Saya dulu ya. Acuan atau dasar dalam menyampaikan pendapat apa kira-kira? Apakah kata yang tertata, apa data, etika, atau norma ketika menyampaikan pendapat? Dasar dalam penyampaian pendapat. Dasar, bukan cara. Gitu. Data. Data ya, Mbak Nur Hayani, karena yang ditanyakan adalah dasar atau acuan. Kalau cara penyampaian pendapat mungkin norma ya yang kita pilih, tapi ini adalah dasar. Baik. Ini ya, pelayanan publik ya, menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas. Ya. Baik, ini contoh lagi. Di sebuah grup media sosial, atasan membagikan tautan yang menurut Anda hoax. Ya. Apa yang Anda lakukan? Padahal itu atasan kita tuh, nge-share info ternyata hoax ya. Apakah menegur atasan karena itu adalah hoax, atau diam saja karena itu adalah jalur informal? Biarinlah cuma di medsos itu ya, atau di grup WA. Atau merevisi atasan dengan cara memberikan tautan info yang benar, atau D, menjelaskan kepada atasan ciri-ciri informasi hoax di media sosial. Ini antara apa? Kalau menegur, diam saja, dua-duanya buruk ya teman-teman. Kalau merevisi atasan atau menjelaskan, ini dua ya mirip ya. Mana? Kemudian merevisi atasan teman sekalian. Dengan memberikan tautan info yang benar. Ini butuh keberanian, ya nggak? Butuh keberanian. Nah, kalau hanya menjelaskan kepada atasan ciri-ciri info yang hoax, nanti nggak maksud juga atasan kita cuma, oh ya terima kasih infonya, paling kayak gitu. Tapi kalau direvisi, pasti akan merespon dia. Karena kita merevisi dengan, ini yang benar loh Pak, gitu ya Bu. Baik ya, saya teruskan ya teman-teman sekalian ya. Untuk menyelesaikan pekerjaan, dibentuk tim kerja dan tugas dibagi rata kepada anggota lain. Ya. Tugas Anda dapat selesai dan tugas yang diberikan anggota lain tidak selesai. Ya, udah dibagi-bagi tuh, kita selesai, yang lain enggak. Karena ada urusan keluarga. Gimana sikap kita? Apakah melaporkan kepada ketua tim agar merekrut tenaga baru? Atau cukup memantau dan mempelajari, karena itu bukan tugas kita? Atau menghimbau rekan anggota tim kerja lain agar mengutamakan tugas daripada kepentingan keluarga, atau membantu meskipun tidak sesuai spesifikasi tugas yang dibagi tadi. Mana teman sekalian?
Kira-kira mana ya? Kelihatannya D loh, teman sekalian ya. Membantu meskipun tidak sesuai. Saya walaupun tugas saya udah selesai ya, yang lain belum ya, kita bagi itu. Kita bantu. Mbak Cita masih di sini. Silakan Mbak Cita. Masih, Pak. Iya, boleh silakan ya. Bagaimana sikap Anda jika ada teman meminta bantuan yang sebenarnya tidak sesuai dengan tugas Anda? Membantu Hmm, dengan ikhlas, Membantunya dengan ikhlas jika memungkinkan, tidak perlu membantunya jika membantu penyelesaian tugas sudah dibagi, membantunya jika tugas saya sudah selesai, membantunya dengan terpaksa. Ah, kayak D Antara A misalnya. apa C? A atau C ya. Oke, kalau B kalau ini kelihatannya enggak ya? Karena Mas membantu dengan ikhlas ya. Kelihatannya A tuh sekalian paling Oh bagus ya. itu. A, iya. Membantunya dengan ikhlas ya. Tetap kita bantulah kalau teman kerja ya dalam anggota tim dalam satu balai penyuluhan misalnya. Mbak Cita. Anda menerima tugas dari pimpinan melalui telepon dan terputus sambungan telepon ketika pesan pimpinan belum lengkap. Dari 5 tahapan baru tersampaikan 3 tahapan. Apa yang Anda lakukan? A. Menghubungi kembali pimpinan untuk memperjelas tugasnya. Ini A. Oke. Ya. Terputus loh itu ya. Udah terputus. Hubungi lagi nggak bisa. Oh. Iya, dia terputus tuh. Hmm. Berusaha menghubungi lagi nggak bisa. Berarti A, hapus Hmm. ya. Hmm. Melaksanakan pesan yang diterima saja walau belum lengkap. Kita ngerjain 3 tahapan aja gitu. Atau menunda pesan yang belum diterima. Kita tunda pekerjaan nunggu pesannya datang gitu. Atau melaksanakan tugas sampai dengan 5 tahapan. Walaupun yang disampaikan baru 3. Teman-teman kira-kira gimana itu dalam praktek keseharian? Ada tugas, belum jelas, tiba-tiba terputus tuh komunikasinya. Mungkin komunikasi atau suratnya belum jelas itu. Ada nih menghubungi kembali pimpinan. Ini kalau bisa ya, ternyata nggak bisa dihubungi tuh yang ini. Jadi Kalau B gimana? melaksanakan pesan diterima saja walau belum lengkap. Ini menandakan bahwa kita tidak punya ide gagasan, tidak punya pengalaman sebelumnya gitu. Kalau yang B ini hanya Hmm. melaksanakan 3 tahapan aja itu. Itu artinya kita hanya kita tidak punya gagasan, ide atau tidak punya pengalaman, tidak punya inisiatif. Hmm. Kalau C menunda itu berarti tidak ya, karena sebenarnya itu tugas harus yang tepat ini melaksanakan tugas sampai dengan 5 tahapan. Kan kalau sudah sampai 3 arahnya Hmm. kan tahu kan, teman sekalian ya. Oh. Arah-arah dari kegiatan kan pasti tahu. Nah, setelah selesai bisa dikomunikasikan lagi di waktu-waktu yang datang. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Berarti ini jadi Hmm. kadang-kadang orang pimpinan tersenyum saja kita tahu tuh maunya kemana itu. Mbak Cita tersenyum saya tahu itu maksudnya apa itu kan biasanya begitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi laksanakan berarti ini akan menunjukkan buat teman-teman apa, punya gagasan, punya pengalaman, punya ilmu gitu. Kompeten tuh terkaitnya. Mbak Cita Hmm. lagi dong. Anda dipindah tugaskan dari bagian personalia ke teknologi informasi yang uraian tugasnya sangat berbeda. Di tempat baru harus mengerjakan tugas yang belum dipahami. Apa yang Anda lakukan? Menolak Hmm, atau meminta Mempelajari ulang tugas baru waktu. dan menyelesaikannya. Mempelajari tugas baru dan menyelesaikannya. Baik. Ini kaitannya dengan kompetennya pengembangan diri ya, dan pengembangan orang lain. Baik, oke, keren ya Mbak Cita. Satu lagi dong. Anda diangkat sebagai P3K di sebuah instansi dan tidak mahir dalam penguasaan komputer. Rekan kerja tidak mengetahui hal tersebut. Bagaimana sikap Anda? Ah, saya akan mengikuti les atau bimbingan belajar komputer. Saya akan mengikuti les atau bimbingan belajar komputer ya. Coba ini cuek nggak boleh ya. Saya menutupi kurang seru dan menunjukkan enggak juga. Oke. Saya akan mengikuti les atau saya akan belajar ya dengan rekan yang ahli komputer. Antara C dan D teman sekalian. Ya, saya akan belajar tuh kepada rekan kerja yang ahli komputer. Jadi pengembangan kompetensinya dapat, kerjasamanya Hmm. dapat, membangun tim juga dapat. Dibanding kalau mengikuti les bimbingan kan Hmm. bisa sendiri nih.
Oh. Gitu ya. Kalau yang ini kan rekan Mhm. kerja gitu. Jadi ada apa? Membangun kerjasama di tim. Baik, saya ingin suaranya Mbak Arlina yang paling datang duluan tadi. Sekarang udah pulang duluan atau belum Mbak Arlina? Masih ada, Pak? Oh, masih ada. Lagi rapat apa di situ Mbak Arlina? Enggak, Pak. Ini lagi nyiapin bukti-bukti dukung untuk SKP. SKP di Balai. Iya, masih di balai, Pak. Oke, baik. Mbak Arlina boleh ya, 1-2 ya. Ya, Soal. Pak. Dalam rapat penentuan prioritas pekerjaan pada instansi, banyak pendapat masukan dari peserta rapat lain yang menurut Anda tidak relevan. Jika Anda pimpinan rapat, apa yang akan Anda lakukan? Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum ambil keputusan, menampung semua masukan dan memutuskan konsep awal yang diyakini sebelumnya, memilih salah satu pendapat terbaik, cepat mengambil keputusan karena pendapat yang ada sia-sia. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum mengambil Oke, keputusan. baik ya. Alternatif pertimbangan dulu gitu ya. Jadi kalau Ya. yang B kan memang dari awal udah punya keputusan, sebenarnya cuma ingin persetujuan aja ya. Baik. Mbak Arlina. Arlina itu perawat ya Mbak? Arlina. Bukan, Pak. Enggak, maksudnya basic ini. Perawat, bukan perawat, Pak. Silahkan Mbak Arlina perawat. Nurse silahkan. Perawat suaminya, Pak. Perawat suaminya. Baik ya. Silahkan Mbak perawat suami. Silahkan. Seorang petugas KB dihadapkan pada perbedaan budaya masyarakat mengenai jumlah anak ideal. Bagaimana seharusnya sikap petugas KB? A. Membiarkan pandangan masyarakat yang berbeda tetap tumbuh. B. Menghargai perbedaan budaya sambil memberikan informasi objektif. C. Memaksakan pandangan program KB karena pada saatnya akan sadar. D. Mengabaikan pendapat masyarakat agar tidak terjadi konflik. E. Dia menunggu masyarakat yang menolak luluh dengan sendirinya. Sepertinya B, Pak. Iya, paling Ya. sopan ya kelihatannya teman-teman sekalian. Menghargai perbedaan budaya. Ini ada di modul Perkat Pemersatu Bangsa ya, di modul sosial, sosial kultural. Mbak Arlina, sang perawat suami silahkan. Saat menghadapi masyarakat yang menolak kontrasepsi modern, sikap petugas KB yang tepat adalah A. Memetakan masyarakat yang memiliki stigma negatif. B. Mengedepankan dialog yang menghormati nilai lokal. C. Menghentikan penyuluhan karena berpotensi konflik. D. Mengabaikan pendapat masyarakat agar tidak memperlambat program. E. Menyebarkan informasi apapun budaya masyarakat setempat. Sikap petugas KB Menolak ya. ya B Ya, kayaknya Pak, B mengedepankan ya. dialog Oke, yang baik. menghormati Ini nilai feeling lokal. ya. Teman-teman feelingnya harus dimainkan tuh feeling sama perasaan sama pengalaman itu. Jadi mana yang paling luas ketika ada soal sosial kultural. Mbak Arlina lagi. Dalam rapat kerja KB muncul perbedaan pendapat antara anggota tim terkait strategi pendekatan budaya. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan pimpinan rapat adalah A. Sebagai pimpinan pendapatnya harus dianggap benar. B. Tidak Mencari solusi kompromi dengan mempertimbangkan semua masukan. C. mungkin. Mengabaikan pendapat bawahan karena keputusan ada pada pimpinan. D. Menunda keputusan pada pertemuan yang akan datang. E. Membubarkan rapat karena perdebatan semakin keras. Sepertinya B, Pak. B ya sepertinya Dari ya. solusi Oke. kompromi. Refleks teman-teman semakin bagus ya kerennya. Refleks menghadapi soal analitis ya. Oke, baik Mbak Arlina kepengen dengerin suaranya siapa? Siapa lagi yang belum ya? Banyak belum. Mbak Elis Aceh. Elis Nani, ya Mbak Elis Nani. Sehat Mbak Elis? Baru sembuh, Pak. Loh, kan sakit apa? Oh, demam, Pak, udah seminggu. Oh, karena masih terisolir gitu, bukan? Barusan pun hujan deras sekali, Pak. Ini alhamdulillah udah reda. Oh iya, tapi Ini sering, nggak Pak, termasuk cuaca kena lumpur ya? berubah-berubah, Pak. Kadang panas, tiba-tiba udah Oh hujan iya. deras. Baik ya cuacanya gitu.
Baiknya semoga dengan membaca menjadi cepat sembuh lagi ya, Mbak Elis coba. Udah nggak batuk Pak ya. Bismillah. Petugas KB menemukan anggapan masyarakat bahwa program KB bertentangan dengan tradisi mereka. Sikap terbaik yang perlu ditunjukkan adalah Ini, pertama, mengatakan masyarakat ya, tidak mudahnya harus banyak enggak. belajar, kemudian Berarti memberikan ini, edukasi dengan rasa. Ya, ya, Pak B. maka ini ya, memberikan edukasi ya. Ini anggapan masyarakat, ini Masyarakat. anggapan sih ya, mengatasi anggapan yang salah. Baik ya, Mbak Elis. Dalam melaksanakan penyuluhan KB di desa yang masih kuat adatnya, seorang petugas KB menunjukkan komitmen sosial budaya dengan cara A. Menghentikan program bila ada penolakan masyarakat. Kemudian B. Menerapkan program KB sesuai kebutuhan lokal dengan tetap berpegang pada prinsip nasional. Iya, Pak B. Ini ya, langsung aja ya, menerapkan program sesuai kebutuhan lokal. Karena apa? Karena masih kuat ya adatnya di sana. Oke, baik ya. Mbak Nani, Elis. Ya, Pak. Ketika ditugaskan di wilayah dengan tingkat penolakan terhadap program Bangga Kencana masih tinggi, sikap yang petugas KB ditunjukkan adalah menunggu instruksi baru dari atasan, tetap menjalankan program dengan menyesuaikan pendekatan budaya. Itu mungkin, Pak. Itu Yang ya, betul ya. Kayak Mbak Elis Nani, keren. Kayak satu lagi Mbak Elis. Baik, Pak. Manajer program KB menunjukkan komitmen pada keberagaman budaya dengan cara A. Menyusun rencana kerja yang melibatkan tokoh adat dan agama, kemudian menentukan strategi tunggal untuk semua wilayah, mengabaikan praktik budaya yang berbeda, menjalankan program tanpa koordinasi dengan masyarakat lokal, mengurangi jumlah kegiatan. Menyusun A mungkin, Mbak, Menyusun rencana kerja ya, yang baik. yang Oke. melibatkan tokoh adat. Mbak Elis Nani, semoga lekas sembuh ya, Mbak ya. Sehat kembali ya. Mau CAT soalnya, mau hukum ya. Ya, Kalau harus sakit, iya, kalau sakit nanti nggak bisa belajar, nggak bisa ngikuti. Amin, Pak. Makasih, Pak. Dan Mbak Elis pengen dengarnya siapa, suara siapa sebagai penghiburan juga. Bapak saya lihat dulu. Jauh ya, ada Mbak Kosi ada, tuh. Mbak apa? Kepri Devi, Pak. De, Devi. Devi. Mbak Devi, gimana kabarnya Mbak Devi? Masih di sini atau udah di jalan? Baik, Pak. Oke, belum pulang. Belum, Pak. Wes, mantap ya. Boleh dibacain ya, biar Mbak Elis cepat sembuh. Untuk mengelola kelompok kegiatan Tokan KB di wilayah multikultural, kemampuan manajerial yang paling dibutuhkan adalah A. Kemampuan teknis dalam mencatat peserta KB, B. Kemampuan memimpin rapat dengan peserta lintas kultural, C. Kemampuan memahami nilai budaya dan menjalin komunikasi lintas kelompok, D. Kemampuan menghentikan kegiatan saat ada konflik budaya, E. Kemampuan memberi instruksi tanpa harus mendengar masukan. Multikultural. C. C ya. Multikultural berarti memahami nilai budaya dan menjalan. Oke, C ya, Mbak Devi. Mbak Devi mau ke muda apa mati ya? Enggak, sebenarnya saya ke Mahir, Pak. Oh, Mbak Devi ke Mahir. Ikut ke PLKB nggak kelas PLKB? Enggak, udah lewat. Oh, nanti tak join kan ya. Ada di kelas PLKB itu, cuma memang harus join ke sana ya Mbak Devi ya. Ya. Nanti saya pindah ke grup sana juga ya, biar ikut dua ya. Ya, baik, biar nanti tryoutnya tryout PLKB itu. Ini kan tryout ini ahli penyuluh. Oh baik, ya, saya baru tahu ini Mbak Devi nggak bilang dari kemarin. Oke Mbak Devi, supaya tambah mahir silahkan. Oke. Seorang petugas KB perlu menyusun strategi komunikasi di wilayah perkotaan dengan masyarakat heterogen. Kemampuan yang harus dikuasai adalah A. Membuat pesan yang seragam untuk semua kalangan, B. Menyesuaikan pesan dengan segmen masyarakat yang berbeda, C.
C. Menghindari kelompok yang sulit dijangkau. D. Menyampaikan informasi hanya lewat media cetak. E. Mengurangi intensitas penyuluhan karena keterbatasan waktu. B. Strategi komunikasi. B ya. Ya. Pinter. Kayaknya mudahan soal yang analitis daripada soal definisi konsep teoretik ya. Iya. Mbak Devi, yuk lanjut Mbak. Ya. Kemampuan yang dibutuhkan manajer KB untuk menyelesaikan konflik antar anggota tim yang berbeda latar belakang budaya adalah A. Kemampuan mediasi dan negosiasi berbasis keadilan. B. Kemampuan mengabaikan konflik agar cepat selesai. C. Kemampuan menentukan pemenang dalam percepatan. D. Kemampuan menghindari pihak yang berbeda pendapat. E. Kemampuan memaksa aturan tanpa diskusi. Baik. A. A ya, oke Mbak Devi. Sudah terampil, mau keterampilan kemahir ya? Oh, biar tambah terampil, biar mahir ya. Satu lagi. Seorang petugas KB dihadapkan pada masyarakat yang berbeda budaya. Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, sikap terbaik yang ditunjukkan adalah A. Menyampaikan pesan KB dengan bahasa teknis agar tampak profesional. B. Menghormati nilai budaya setempat dengan dalam menyampaikan program KB. C. Memberikan informasi sesuai standar nasional tanpa memperhatikan kearifan lokal. D. Menentukan efisiensi waktu sehingga komunikasi singkat saja. E. Menjaga jarak dengan masyarakat agar terlihat netral. B. Iya ya, apa ini jawabannya? Menghormati ya nilai Ya, budaya. B. Oke. Baik, satu lagi Mbak. Dalam pelayanan publik program KB, sikap yang mencerminkan integritas adalah A. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada masyarakat. B. Memberikan pelayanan sesuai aturan meski ada tekanan dari pihak tertentu. C. Memberikan layanan khusus hanya untuk kerabat dekat. D. Menolak melayani bila tidak mendapat imbalan tambahan. E. Membiarkan data peserta KB diakses pihak yang tidak berwenang. B. Integritas dalam pelayanan publik. Integritas. Yang A jelas tidak ya. Yang B. Memberi pelayanan sesuai aturan meski ada tekanan. Walaupun ditekan, kita pelayanan sesuai dengan aturan. Kita nggak mudah ditekan-tekan, diintimidasi ya. Integritas kita kuat. Oke, baik. Saya ingin dengar suaranya Mbak Gosi ya. Mbak Gosi kelihatannya belum pernah bersuara di sini. Mbak Gosi dari Jawa Timur ya Mbak Gosi? Siap Bapak. Ya, terakhir ya dari jenengan, silahkan Mbak. G. Terakhir ada 5 nanti. Seorang penyuluh KB ditanya oleh warga mengenai efek samping kontrasepsi. Sikap yang tepat adalah A. Menjawab sekenanya agar cepat selesai. B. Memberikan jawaban jujur, jelas, dan sesuai fakta medis. C. Mengalihkan pertanyaan ke topik lain. D. Menutup-nutupi risiko agar warga tetap menggunakan KB. E. Memberikan jawaban berbeda tergantung siapa yang bertanya. Kayaknya yang B. B ya. Mbak Gosi itu di Bangkalan juga? Di Banyuwangi Bapak. Oh Banyuwangi, udah kemarin udah nanya berarti ya? Iya. Nanya lagi. Mbak Gosi, silakan Mbak Gosi. Jika masyarakat menolak program KB karena alasan budaya, sikap penyuluh yang tepat adalah A. Memaksakan program tanpa kompromi. B. Mengabaikan penolakan karena dianggap wajar. C. Menghargai pandangan mereka dan berdialog secara persuasif. D. Meninggalkan lokasi tanpa berusaha menjelaskan. E. Menyalahkan tokoh adat setempat. Yang C. Menghargai pandangan. Ya, baik, menghargai ya. Baik, cek Mbak Gosi, silakan Mbak. Sikap manajerial yang mencerminkan orientasi hasil dalam pelayanan KB adalah A. Fokus pada pencapaian target tanpa memperhatikan kualitas. B. Memberi pelayanan tepat waktu, akurat, dan memuaskan masyarakat. C. Mengutamakan laporan administrasi dibanding kebutuhan warga. D. Menunda pelayanan agar tidak terlalu lelah bekerja. E. Memprioritaskan keuntungan pribadi dari pelayanan. Yang B, Pak. Kayak itu terlihat sekali ya Mbak Gosi ya. Kita nggak perlu pusing ya kelihatannya ya. Iya. Udah sangat berbeda itu. Oke. Ini skip aja ya. Oke. Yang ini. Petugas KB diminta menandatangani laporan fiktif oleh atasan. Komitmen terhadap integritas yang harus ditunjukkan adalah
A. Menolak menandatangani meski ada risiko tekanan. B. Menandatangani demi menjaga hubungan dengan atasan. C. Membiarkan orang lain menandatangani. D. Tidak menolak dan tidak menyetujui secara jelas. E. Mencari keuntungan pribadi dari laporan fiktif itu. Integritas. Yang A. Yang A, integritasnya karena fiktif ya. Kita nggak mau ya teman sekalian ya. Ya. Baik. Iya Mbak Kosi. Dalam komunikasi persuasif, komitmen petugas KB ditunjukkan dengan A. Menyampaikan pesan secara konsisten dan sabar. B. Memberikan informasi seadanya agar selesai. C. Memberikan pertanyaan masyarakat yang sulit dijawab. D. Menyampaikan pesan berbeda-beda tiap kesempatan. E. Menyampaikan pesan hanya pada tertentu. Yang A, Pak. Komunikasi persuasif ya. Berarti persuasif apa sih teman-teman? Persuasif itu seperti pendekatan untuk merayu, mengajak ya, mengajak secara halus itu persuasif. Jadi harus konsisten dan sabar. Baik. Mbak Kosi satu lagi lah boleh. Komitmen dalam kerjasama tim terlihat ketika A. Bekerja sama hanya jika ada keuntungan pribadi. B. Tidak. Mendukung tim mencapai target bersama meski tugas tambahan. C. Menghindari tanggung jawab ketika ada kesulitan. D. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas tim. E. Membiarkan anggota lain bekerja sendirian. Kelihatan ya jawabannya ya. Ya, yang B. teman-teman ya. Yang B. Oke. Mbak Kosi pengen dengar suaranya siapa ini? Pak Peru deh. Mas Peru. Mas Peru Ya. ada di sini Mas Peru. Mas Peru ada Mas? Ada Pak, Oh, belum pulang. belum pulang Pak, masih di balai Pak. Oh, pulangnya 4:30 ya kalau ini ya Jumat Iya ya. Pak, Oh ya berarti masih ada waktu. Silahkan Mas Peru kita. komitmen berorientasi hasil dalam program KB adalah Apa fokus fokus menyelesaikan menyelesaikan mengerjakan? pekerjaan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Oke ya langsung ya ketemu ya. Orientasi hasil. Oke, baik. Langsung ketemu tuh di jawaban A, langsung terasa. Mas Peru. Kemampuan komunikasi persuasif petugas KB terlihat ketika Menggunakan bahasa yang mudah. bahasa yang mudah dipahami. Oke ya. Yang lain berarti lewat ya, mengabaikan pertanyaan sulit, menghindari diskusi, menggunakan bahasa berbeda itu juga lewat. Berarti ini menggunakan bahasa yang mudah. Mas Peru. Kemampuan integritas seorang petugas KB dalam pelayanan publik dapat dilihat dari Integritas konsistensi antara ucapan dan ucapan dan tindakan. tindakannya. Oke, baik. Konsisten ya. Apa yang diomongin dengan apa yang dilakukan. Silahkan, Mas. Seorang penyuluh KB diminta menjelaskan program KB kepada tokoh masyarakat. Kemampuan yang paling penting adalah Menjelaskan program kepada A. tokoh. Membangun kepercayaan atau menyampaikan data saja. A, A Pak. ya. Baik ya, sudah kelihatan. Mas Baru mau kemana ya, Mas? Enggak, Yang Pak. muda. Ya, masih muda-muda aja, Pak. Yang muda-muda karena masih muda ya. Baik, masih terlihat muda. Baik, Mas Ferry dan kawan-kawan sekalian, itu tadi hanya contoh ya, contoh bagaimana kita menghadapi soal manajerial sosial kultural. Beberapa contoh itu. Filenya ada di Google Drive sana. Jadi teman-teman jangan berharap persis soalnya seperti itu, tetapi polanya yang seperti itu, pola atau kita cara menjawab itu. Ya, jadi itu akan menjadi gambaran teman-teman menghadapi CAT. Jadi ada gambaran lah, tidak ngeblank. Harapannya teman-teman terhindar dari panikan, terus percaya diri, terus ini sebagai alat belajar. Ya, teman-teman kalau misalnya mengerjakan soal-soal yang ada di saya kirim itu ya, kok ragu-ragu dengan jawaban atau mengikuti tryout kok ragu-ragu juga. Teman-teman saya sarankan untuk melihat langsung ke materi itu yang ada di sana. Sekalian belajar gitu. Jadi tidak hanya mempelajari memastikan soal itu, tetapi akan mendapatkan penguatan di materi-materi yang lain yang dibacanya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi nanti kita masih ada satu pertemuan terakhir untuk membahas soal-soal sulit di tryout.
Kayak ini teman-teman kelihatannya banyak yang belum mengakses tuh, belum mengakses ke tryout. Saya nggak tahu. Saya tadi pagi sempat ngecek itu beberapa udah, tapi banyak yang belum ya. Tolong itu Ya sebagai Pak, belum Pak. belum ya. Kenapa Mbak Dewi? Belum Lagi ada waktu ya. Baik itu liburan saya. tahun baru Pak. Oh iya, baik liburan. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi nanti kalau sudah 80% teman-teman mengerjakan, kita akan bertemu lagi ya untuk membahas soal-soal sulit yang meragukan atau mungkin soal-soal yang saya salah tuh menempatkan kunci jawaban di sana ya. Kita akan bahas supaya nanti tidak menyesatkan. Begitu ya teman-teman sekalian ya, tetap semangat, manfaatkan waktu yang ada ini untuk menyimak, menguatkan lagi, merefresh teori-teori atau substansi program kita dalam uji kompetensi nanti ya. Supaya nanti teman-teman kesehatannya menjadi lebih lancar dan siap. Jangan sampai mau ujian kita nggak ada gambaran atau kita serba mendadak gitu. Tiba-tiba besok CAT, wah kita belum belajar kan repot. Jadi belajarlah sejak sekarang, sejak dini ya teman sekalian ya. Dan saya yakin teman-teman kuatlah penguasaan substansi materinya itu ya. Tapi kita harus cermat juga, cermat dan terus hati-hati ya. Tadi kan kalau ada soal rumit kita harus hati-hati, referensi dan sebagainya. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Mohon maaf teman sekalian menyita waktu teman-teman ya di Jumat di akhir minggu ini ya. Kembali libur lagi ya teman-teman ya. Kemarin libur baru berangkat sehari, libur lagi ya teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah ya teman-teman ada waktu lagi buat belajar diskusi-diskusi. Boleh diskusi di grup, boleh teman-teman kalau ada soal atau pertanyaan yang perlu didiskusikan bersama. Begitu ya Mas Samison, Mbak Cita, Mbak Arlina, Mbak Destri, Mbak Nur Hasana Pratiwi, Mbak Jauriah, dan teman-teman sekalian, Mas Peru, dan Mbak Gosi, dan teman sekalian ya, nggak sebut saya satu persatu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap meluangkan waktu untuk belajar gitu. Karena kita seringkali ahli di lapangan dalam praktek ya, program kita pencapaian kinerja baik. Tapi kita sering terlupa ya dengan teori atau dengan konsep program itu. Jadi tetap disimak-simak lagi. Begitu, selamat beristirahat, selamat pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya membahas hasil tryout. Oke ya, nggak ada yang ditanyakan ya teman-teman ya, atau ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Apa ada jawaban yang nilainya bertingkat? Ada dari Mas Siskino ya. Kalau manajerial sosial kultural, khusus manajerial sosial kultural ada soal-soal yang tipe jawabannya nilainya bertingkat. Kemudian ada nilai mutlak benar di antara yang salah dan ada menjawab salah akan mengurangi nilai gitu. Karena itu kebangetan itu mungkin ya penilaian. Oh, jawabnya kok gini nih, wah, kurangi nilainya. Baik, jadi tetaplah beri jawaban terbaik gitu ya. Jadi nanti apapun sistem nilainya kita aman. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kalau ada yang perlu didiskusikan, dibicarakan, silahkan di komen di grup WA ya teman-temannya. Itu adalah komunikasi kita teman-temannya, bukan hanya teman-teman dengan saya, tapi antar teman juga boleh diskusi di situ. Oke teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Mas wabarakatuh. Samison kalau pulang mampir Mas. Oke Pak, siap. Nggih, Insya Allah. siap lah. Bapak. Parak.